Pemaparan ketiga dari Bapak Pindi Setiawan, Dr. Pindi Setiawan. Ya, beliau nanti akan memaparkan tentang Borobudur, Candi Borobudur dari sisi relief. Ya, kepada Bapak Pindi Setiawan, kami persilakan. Siap. Saya coba sharing screen ya. Ya. Saya pakai dua device ya, karena ya. komputernya ininya apa? Nggak bagus. Bisa sharing screen tapi yang ke ya, siap. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih atas insight-nya Pak Aris. Luar biasa. Juga Pak Ibnu ya. Jadi saya malah belajar nih. Saya nggak terlalu teknis ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di zaman klasik dalam konteks proses kreatif. Mangga lanjut. Ya. Nah, ini saya. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Siap. Lanjut lagi. Jadi ini saya di komunikasi visual dan multimedia. Kita shoot Borobudur dulu ya. Ya. Lanjut Pak. Sekali lagi. Nah, kira-kira narasinya Borobudur ini sejarahnya dibangun di dinasti Sailendra, ya rajanya Samaratungga sampai Pramodawardhani ya. Cukup lama ya, 50 tahunan, walaupun ada yang bilang 825 udah diresmikan, tapi nyatanya sampai 833 itu masih dibangun sebenarnya dari cerita-cerita teks lain ya. Tapi resminya 825 sudah diresmikan. Tapi sekitar 50 tahun lah. Ini kita hafal betul ya bentuknya Borobudur. Lanjut. Dia memakai konsep teratai Mahameru sebagai pusat kosmos, keselarasan alam, lalu disimulasikan bagaimana jalan hidup seseorang ya dari wujud sampai tak berwujud ya. Yang menarik adalah munculnya ide teras berundak-undak. Apakah ini dari punden berundak atau tidak belum terbukti ya. Kemudian juga yang khas adalah munculnya lorong dengan arah Pradaksina ya. Jadi kalau kita masuk Borobudur atau candi-candi Jawa Tengahan, juga Jawa Timur kadang-kadang nggak ada lorongnya. Kalau Jawa Tengahan jelas biasanya ada lorong dan mengikuti lorongnya dengan Pradaksina atau berlawanan dan arah jarum jam. Lanjut. Nah ini kira-kira Borobudur kalau penampangnya seperti ini. Yang saya ingin sampaikan tadi betul seperti yang disampaikan Profesor Ibnu, tampaknya mereka sudah sangat amat pandai menghitung ya. Jadi ini adalah bangunan yang dicetak di atas kertas biru dulu. Artinya mereka mempunyai budaya tulis dan budaya rupa yang tinggi. Jadi karena setiap lantai itu beda-beda ininya, jumlah panelnya, dan itu harus dihitung. Kalau nggak dihitung pasti bahasa Sunda namanya nyengsol gitu. Nah, kemudian khususnya untuk yang Karma Wibangga, memang ada beberapa relief yang tidak selesai dan ada beberapa panel yang belum digarap, khususnya pada panel terakhir di sisi timur ya. Cara lihat utamanya dia mulai dari timur lalu bergerak pada ke sini. Lanjut. Nah, ini dia ada 121 panel, 504 stupa. Karena jumlah dan dimensi panel relief setiap lantai berbeda, saya itu sangat yakin ini dihitung dulu ya, secara matematis tentunya, walaupun secara fisika kita lihat ada beberapa perlu perbaikan ya secara fisika. Kira-kira
sebelah kanan itu ada cara lihatnya ya. Jadi orang berdiri, lalu ada dinding, ada pagar langkan. Jadi kalau cara lihat produk Cina itu langkan mulai dari kiri ke kanan, dindingnya mulai dari kanan ke kiri. Kalau kita melihat ke dinding maka kanan ke kiri. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik ya. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi di Kamboja ya. Jadi Borobudur itu sangat jelas dia menjangkar matahari dan ilmu-ilmu perbintangan. Jadi oleh karena itu ketika Pak Parno membuat budaya melihat Borobudur pada konteks sunset dan sunrise, tiba-tiba itu menjadi sangat booming ya. Karena memang Borobudur itu tampaknya diciptakan karena posisi matahari dan posisi bintang. Jadi Borobudur ini sangat indah kalau dikaitkan dengan matahari ini. Lanjut. Lalu mengenai relief, ada 3 jenis relief ya. Gambar bercerita panel, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jadi yang panjang misalnya Lalita Vistara, yang pendek itu Jataka ya. Jataka itu 4 relief, 3 relief. Kalau Lalita Vistara dia satu series ya, satu series sampai dari mulai Buddha lah diturunkan dari surga sampai menjadi bodhisatwa ya. Itu 120 relief di Lalita Vistara. Lalu ada gambar bercerita panel tunggal, ada gambar yang hanya berisi ragam hias. Yang menarik adalah selain naturalis sebenarnya Borobudur itu sudah tampak khas ya, jadi sangat khas. Jadi kalau kakinya begini artinya ini, kalau tangannya begitu artinya begini, dan dia ada tampak khas. Jadi tidak betul-betul naturalis seperti apa yang kita lihat, tapi gabungan antara yang kita lihat dan yang kita pikirkan. Lanjut. Lalu arah lihatnya konsisten ya, produk Cina ya. Lalu yang menarik juga adalah ketika dia bermain mencoba menceritakan satu cerita antar panel, misalnya Lalita Vistara atau Jataka, itu terhadap ada kode-kode komunikasi penyambungnya atau yang kita sebut tata ungkapan. Jadi ini yang paling khas kalau menurut saya di Borobudur, dan kemudian ditiru di Prambanan. Walaupun di Prambanan makin jauh sih, Prambanan makin seperti animasi ya. Jadi kalau di Borobudur masih still life, masih gambar diam, tapi kalau masuk ke Prambanan kita akan melihat di sana banyak gradasi-gradasi ya. Dan Prambanan sangat jauh, sangat lebar, sangat panjang reliefnya. Seolah-olah dia ingin bercerita seperti film betul ya. Tapi kalau Borobudur dia per panel, pendek-pendek panel. Dan nanti sampai ke Jawa Timuran makin seperti film sebenarnya, seperti film. Lanjut. Nah ini kita lihat kalau Lalita Vistara ada di dinding, sehingga kita lihatnya dari kanan ke kiri. Di dalam satu gambar Lalita Vistara sebenarnya kita tidak harus melihat urutannya dari kanan ke kiri. Jadi ceritanya di kanan dulu, lalu di tengah, lalu terakhir yang pohon palem yang sebelah kiri ya. Nah lalu juga melihatnya diceritakan yang paling belakang dulu, kemudian yang tampak paling depan dulu. Dan yang paling depan adalah adegan terakhir. Jadi cara bacanya sebenarnya ada cara bacanya relief itu. Ini yang banyak diadakan pelatihan kepada pemandu-pemandu Borobudur bagaimana melihat relief. Jadi mereka nanti bercerita apa yang digambar, bukan apa yang di teks ya. Sehingga bisa menambah nilai tambah dari pemandu itu. Lanjut. Nah ini antar relief ya, antar panel. Kita lihat antar panel dari perilaku satwa yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu. Jadi kita lihat ada perilaku malam hari, lalu bergeser menjadi perilaku pagi hari. Artinya adegan itu antara panel satu, panel kanan dan yang di tengah itu berada di hutan yang sama, kita lihat yang warna hijau, dan berlangsung dari malam hari sampai pagi hari. Tapi kita lihat kepada panel yang sebelah kirinya, di mana hutannya itu rada jauh ya. Itu menunjukkan Buddha itu bergeser. Jadi Siddhartha ini bergeser jauh gitu ya,
sampai lalu mendaki gunung dan lain-lain sampai dia di ujung. Jadi ini ada kode bahwa ada yang dia diam sebenarnya, ada yang dia bergerak dalam dan cocok dengan ceritanya bahwa Buddha ini Siddhartha ini berjalan jauh baru kemudian bertemu dengan berhari-hari, ada terenggiling, tadi ada tikus ya. Tapi yang di sebelah kanan dan tengah itu sebenarnya pada hutan yang sama. Dan malam hari ini yang sebelah kanan kita lihat ada satu Buddha di bawah satu bangunan, lalu di atasnya ada semacam glare ya. Kalau dalam ceritanya itu menunjukkan bahwa di hutan itu tiba-tiba ada ruangan yang bersinar. Nah, ceritanya begitu. Jadi lalu digambarkan seperti itu. Dan gambar di sebelah gambar-gambar binatang sebelah kiri adalah perilaku yang malam hari. Ini dibacanya harus konsisten ya dari Pradaksina. Yang menarik adalah seringkali orang berkata kopi ini bisa dibaca tidak harus Pradaksina, iya menurut teksnya. Sedangkan tidak bisa kita melihat film acelok-acelok tuh nggak bisa ya. Jadi misalnya relief Jataka. Kalau di relief Jataka itu seringkali urutan ceritanya terbalik dengan urutan imaji relief kalau Pradaksina ya. Ya itu namanya teknik flashback atau flash forward ya. Jadi di Borobudur kalau menurut hemat saya kalau kita melihat gambar maka kita mengikuti gambar. Jangan kemudian memaksakan harus mengikuti urutan teksnya. Artinya karena ini adalah kode komunikasi. Komunikasi itu kan teratur ya. Nah, kalau teratur harus keberaturan itu yang harus diikuti. Jadi memang seringkali orang nanya dari mana sih teks aslinya. Nah, kalau dalam konteks kesenirupaan, maka kalau kita ingin menggambar satu teks, maka harus digubah dulu teks itu agar bisa divisualkan. Karena ada beberapa teks yang sangat mudah divisualkan, ada beberapa teks yang tidak bisa divisualkan. Misalnya, teks yang tidak bisa divisualkan itu pada suatu hari. Nah, itu nggak bisa divisualkannya gimana? Itu nggak bisa. Tapi bisa bercerita kalau misalnya matahari yang cerah, nah itu bisa digambarkan. Jadi memang teks itu harus digubah. Oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang kita lihat di Borobudur, sedikit banyak akan berbeda dengan teks aslinya. Apalagi kitab aslinya saja sudah oleh para peneliti kitab sudah menunjukkan itu gabungan dari beberapa jumlah kitab ya. Dan juga misalnya kalau di kitab disebut ribuan dewa ya. Nah kalau di panel nggak bisa menggambar ribuan ya, paling cuma 8, 10 ya. Jadi ada perwakilan. Jadi sudah pasti apa yang digambarkan tidak sama dengan apa yang diceritakan, tidak sama. Tapi cerita utuhnya sama. Lanjut. Nah ini karena cara bacanya teratur ya, sehingga kita bisa mencoba mengaplikasikannya di handphone. Belum selesai programnya, tapi konsepnya sudah dimulai ya. Dan cara membaca relief ini atau yang disebut bahasa rupa itu sudah menjadi mata kuliah di seni rupa dan desain. Dan kita mencoba membaca kembali Borobudur, Prambanan, lalu Candi Kidal dan Candi Panataran. Nanti kita akan lihat pergeserannya seperti apa cara bacanya, kode-kode komunikasinya seperti apa. Lanjut. Kita coba ke Kamboja sedikit. Kenapa saya ke Kamboja? Karena Kamboja ini sebenarnya merupakan atau belajar pada orang Jawa ya dalam membangun wilayah sivilisasinya, khususnya pasca Jayawarman II. Jadi ya, Khmer ini, Kamboja ini banyak candinya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, banyak sekali ya, dan sangat bagus ya. Dan dalam narasi-narasi Kamboja itu 2 kali dipengaruhi Jawa ya. Jadi pada zaman Jayawarman II dan zaman Jayawarman III ketika Borobudur sudah selesai dibangun. Walaupun narasinya Jawa pernah menyerang Khmer sebelum Jayawarman,
Tapi yang menarik adalah ketika pengaruh Jawa hadir di Kamboja dibawa oleh Jayawarman II, tidak tercatat itu narasi resistensi. Justru narasi yang lebih banyak adalah narasi yang menginspirasi kebudayaan Khmer, kebudayaan Kamboja. Jadi Jayawarman pernah tinggal di Jawa cukup lama, dikirim oleh bapaknya mungkin ya, Jayawarman I, untuk belajar ke Jawa. Lalu dia pulang, bukan sebagai orang Jawa, tapi memang orang Kamboja yang ke Jawa lalu pulang, belajar di Jawa lalu pulang ke Kamboja, lalu membentuk percandian yang kita lihat sekarang di Kamboja. Ini ciri-cirinya. Yang menarik adalah dia betul-betul menjangkar matahari dan bahkan bulan ya. Disebutkan dalam beberapa jurnal, mereka juga menjangkar bulan dalam menikmati candinya ya. Kalau di Borobudur kita menjangkar matahari. Reliefnya naturalis, panel bercerita, tunggal, relief agam bias. Jadi sama ya. Lanjut, sama dengan Jawa ini. Nah, lalu yang paling mempengaruhi gaya Khmer pasca Jayawarman adalah konsep Mahameru. Jadi mereka sebut candi gunung. Gunungnya bukan dia berada di gunung, tapi candinya digunungkan ya. Jadi ada teras-teras ya. Ada kaki semu kalau dalam konteks arsiteknya Jawa Tengahan. Jadi Prambanan itu dikasih kaki semu sehingga tampak menjulang. Nah, konsep Mahameru ini betul-betul sangat mempengaruhi Kamboja dan bentuk atapnya juga sangat mempengaruhi Kamboja dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa pada masa yang sama. Lanjut. Nah, ini Ombakeng. Jadi digadang-gadangkan oleh para wisata Kamboja tempat terbaik melihat sunset ya. Ini membuktikan bahwa memang ini candi ini memang dibuat sangat memperhatikan gerak matahari. Lanjut. Ini contoh reliefnya. Jadi reliefnya juga naturalis dan tampak khas. Kita lihat ada beberapa gaya dia mirip dengan Jawa, yaitu tampil keluar ya. Jadi tidak gepeng seperti Jawa Timuran. Walaupun nanti Angkor Wat misalnya udah gepeng seperti Jawa Timuran, tapi candi-candi awal di Khmer lebih mirip gaya Jawa yang di Jawa Tengah ya, di mana gambarnya tuh tampil ke depan, reliefnya tuh tampil jauh ke depan dari medianya. Lanjut. Ini kita lihat, ini candi yang sama, kuil yang sama, jadi bertingkat mirip Borobudur, Mahameru, dibuatnya 889, berarti pasca Borobudur, ada 46 candi perwara, dan raja sebelumnya memang pernah belajar di Jawa. Lanjut, kita lihat betapa miripnya candi ini ya, dengan kuil ini dengan candi Borobudur. Lanjut. Nah, ini tampak atasnya ya. Sekilas sudah jelas ini sangat mirip Borobudur ya. Sangat meniru Borobudur. Jadi ini adalah pengaruh kedua di Kamboja yang dibawa oleh Jayawarman III pada masa Jayawarman III, mana Borobudur itu menjadi penginspirasi dan memang menjadi salah satu ikon ya pada zaman itu, ide Mahameru Candi Gunung, semacam Borobudur mini nih, candi kuil Bakong ini. Lanjut. Ini tampak lain ya dari samping, jadi untuk menginspirasi saja betapa miripnya ya. Walaupun di atasnya kita lihat lebih mirip dengan Prambanan ya, karena ketika itu Prambanan sedang dibangun ya. Dan Prambanan juga mempunyai ciri khas yang sangat luar biasa sehingga kemudian menginspirasi juga sampai ke Angkor Wat, khususnya pada bentuk atap piramid. Lanjut. Dan ini sama dirancang di atas kertas. Nah, ini contoh-contohnya sama panel berseri, bercerita, panel tunggal, gambar.
gambar ragam hias, dan tampak khas. Lanjut. Nah ini candi setelahnya, Candi Lole itu 893 ya, sudah jadi Prambanan, udah mulai kelihatan bentuknya ya. Nah di sini yang menarik bahwa tiba-tiba ada kuil yang menghormati tokoh yang sudah meninggal, persis seperti fungsinya Prambanan. Ini menarik ya, betapa Jawa dengan Kamboja ini saling berinteraksi begitu kentalnya ya. Lanjut. Nah, ini saya lompat langsung ke zaman Jawa Timuran. Ini zaman Kediri di Jawanya. Itu kita lihat pengaruh keilmuan Jawa itu sebenarnya sampai ke Angkor Wat ya. Sampai ke Angkor Wat yang digadang-gadangkan salah satu candi terindah di dunia. Sebenarnya inspirasinya adalah dari keilmuan Jawa. Lanjut. Ini contoh-contoh relief yang ada di Angkor Wat. Dia pada daksina juga, dan gambarnya sangat luar biasa, tapi sudah mulai tipis ya, sudah mulai tipis, mirip dengan Jawa Timuran. Tapi Jawa Timuran itu menuju kepada wayang, kalau ini masih berhenti di skematik ya. Jadi kalau Jawa Timuran dia dari skematik, kemudian dia maju lebih jauh lagi menjadi yang kita sebut gaya wayang beber ya. Karena memang ingin bercerita dengan lebih baik, lebih enak dengan gaya wayang. Tapi tampaknya mereka berhenti di skematik ya. Jadi tapi skematik itu kode komunikasinya mirip dengan Jawa Timuran yang wayang. Lanjut. Nah ini kita lihat kalau dari atas ya, yang sebelah kiri itu adalah Angkor Wat. Itu masih mengambil ide Mahameru, walaupun kita lihat bahwa dia sudah dimundurkan ke belakang untuk menunjukkan penting. Ini persis juga seperti Prambanan. Jadi dimundurkan ke belakang yang pentingnya, lalu ditiru di Bali, tapi ide Mahamerunya, memusatnya tetap hadir ya. Sebelah kanannya dia terakhir ya, candi-candi terakhir di Kamboja zaman Jayawarman itu Candi Bayon ya, dekat dengan Angkor Wat. Dia sudah muncul gayanya sendiri ya, di mana mereka mengukir muka di badan candi tanda kutip. Ini khas Kamboja ya. Lanjut. Nah sekarang kita lihat, katanya kalau dilihat dari buku-buku atau literatur-literatur jurnal-jurnal, Borobudur itu dipengaruhi oleh kebudayaan Gupta. Jadi kebudayaan Gupta itu abad ke-5 di Indianya, kemudian mempengaruhi narasi-narasi Jawa klasik di Indonesia ya. Tapi kalau menurut hemat saya, Gupta memang mempengaruhi ini, tapi lebih tepatnya memperkaya ya. Lalu dikomposisikanlah satu budaya baru yang justru kemudian menginspirasi masa depan, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya. Menginspirasinya tuh sampai 1300-an, berarti 600 tahun kemudian ya. Luar biasa ini Borobudur ini ya, Borobudur dan kesenian Jawa ketika itu ya. Lanjut. Nah ini contoh gaya Gupta. Dia seperti ini, bentuknya tambun ya, persis seperti ciri khasnya Jawa Tengahan sebelum Candi Sari. Jadi dia tambun gayanya ya. Jadi ini Candi Sari mirip sekali seperti ini, tapi ini adalah Dasavatara di India ya. Tapi tidak ada ide teras berundak ya. Idenya tetap memusat ya. Lanjut. Ada Bittergaon juga 500 Masehi. Nah, ini dulu Buddha itu seperti ini di India itu ya. Jadi tidak merupakan teras berundak. Idenya sama, memusat, tapi di Sanchi, kita bisa lihat di daerah Sanchi ada satu situs, banyak situs yang membentuk stupa seperti ini. Lanjut. Nah ini kawasannya, kawasan Sanchi ini dia puncak berpayung. Nah puncak berpayung ini juga pernah mempengaruhi keputusan puncaknya Borobudur.
Tapi kemudian tanda kutip dibuang ya, karena nggak terbukti bahwa dulu ada payung ya. Tapi mungkin terinspirasi dari apa yang kita lihat di Sanchi di India ya. Lanjut. Ini relief naturalis dan nampak khas ya, dan jelas dia seperti Borobudur ya, jadi sisi badannya ke depan, jauh ke depan ya, tidak rata seperti Angkor Wat atau seperti di Panataran. Lanjut. Nah, ini kita lihat dia juga bercerita ya. Dia jadi sudah bercerita dan berceritanya juga sangat baik. Ada tampak khas, gaya-gayanya banyak juga kita temukan sama seperti penggambaran yang sama seperti di Borobudur ya, cara gambarnya. Dan kalau menurut saya mereka menggambarkan binatang seperti sesuai dengan spesiesnya ya. Berarti ini adalah seniman Kamboja. Kalau di Jawa ya seniman Jawa. Nah, kira-kira gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kita tampaknya selain kita bisa maju ya, kita juga perlu daya gaul ya. Kita harus mempunyai daya gaul, kreativitas saya sebut, daya gaul yang menginternasional, mengglobal ya. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Sriwijaya kalau di Sumatera, kemudian di Jawa ada Mataram, ada Majapahit, lalu ada Kerajaan Goa kalau di di Sulawesi, dan seterusnya. Lanjut. Jadi tidak hanya perdagangan ya, tapi juga sebenarnya terjadi alih pengetahuan. Jadi kita tuh continuous dan change selalu ya. Jadi kita mempunyai adiluhung jelas ya. Ketika dulu ada adiluhungnya, kemudian diperkaya oleh budaya-budaya di luar, kemudian muncullah satu metafora menjadi cerlang budaya. Nah, dalam konteks Indonesia sekarang, sebenarnya 10 tahun lagi itu adalah masa kita harus kreatif ya. Jadi jangan sekedar meniru. Kalau tidak kreatif, maka kita akan dilibas oleh zaman. Walaupun ekonomi kita 2 besar, 3 besar ya, tapi kalau kita tidak kreatif, kita hanya sebagai konsumen, tidak hanya produktif. Nah, kita telah diberi contoh dengan sangat baik di masa klasik Jawa, bagaimana mereka tidak hanya sebagai, mereka justru lebih menginspirasi zamannya. Lanjut. Kita lihat, jadi Indonesia pernah punya tradisi asli yang bagus, kemudian diperkaya oleh India, lalu ketika bersentuhan dengan India, itu ada metafora tradisi ya. Jadi ada kreatif fugal dan kreatif metal. Lalu muncullah satu identitas Mataram klasik yang kemudian menginspirasi Khmer 600 tahun. Jadi tidak main-main tuh menginspirasinya, betul-betul menginspirasi zaman. Lanjut. Saya rasa begitu, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pindit Setiawan, terima kasih. Dr. Pindit Setiawan, terima kasih atas pemaparannya. Rupanya raja-raja kita zaman dulu sudah menguasai ya Nusantara ya. Dan tanpa kita sadari banyak poin-poin bijak yang patut generasi muda kita ikuti ya, dan bisa boleh dibilang ya mungkin kalau memang kita konsisten mengikuti petuah-petuah nenek moyang kita dulu, ya saya yakin Indonesia akan lebih maju lagi. Sekarang akan saya buka sesi pertanyaan ya, untuk topik tentang relief. Ya. Wah, sudah banyak sekali pertanyaannya. Ya. Di sini ada tanggapan ya. Ada tanggapan ini dari Ibu Linda. Kamboja malah terkenal sebagai negeri 1000 candi, padahal gurunya justru dari Nusantara. Ya, ini boleh dibilang suatu hal yang apa ya, cukup ini ya, aneh ya. Mungkin Pak Pindi bisa jelaskan kenapa lebih dikenal di Kamboja ketimbang di Nusantara ini. Ya, kalau Indonesia itu
sibuk sendiri, sibuk bertengkar. Kalau Kamboja Ya, dengan brandingnya segala macam, ya, tapi tidak bisa memungkiri dalam branding itu dia selalu akan bilang Jawa, pasti. ya, ya. Jadi dalam branding para wisatanya Hmm, dia selalu tidak bisa berkelit bahwa mereka memang dipengaruhi oleh Jayawarman II hmm, yang istilahnya mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas dia di Jawa. Kemudian kembali ke Jawa, ke Kamboja, lalu membangun sivilisasi Kamboja seperti yang kita lihat saat ini yang 1000 candi itu. hmm. Dan kalau misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu menjadi negeri, ya mungkin jadi 2000 candi ya. Lebih banyak Iya, sebenarnya. iya, Lebih banyak dari Khmer ya. betul. Iya. Cuman kan kita Indonesia, Nusantara, temanya beda. Tapi mengapa lebih terkenal? Kalau menurut tema saya ya lebih sering ribut sendiri kita tuh. Iya, Lalu kadang-kadang nggak percaya diri ya. iya, Kalau menurut saya ini ilmu yang luar biasa, Pak. Ini saya belum bicara tentang relief yang iya, sangat luar biasa iya. relief ini. Jadi ini baru bangunan yang mudah kita lihat. Ya. Tapi di relief di mana kode-kode komunikasinya muncul itu makin menunjukkan bahwa Indonesia Hollywoodnya zaman klasik. Ya. Ya, betul, Ditiru, betul. ditiru. Betul, betul. Ya, Kira-kira gitu. ya. Terima kasih Pak Mindi. Kedua dari Bapak Usman Joko. Candi Borobudur dan candi lain di Jawa Tengah umumnya menghadap ke arah timur, sementara di Jawa Timur menghadap ke arah barat. Kira-kira apa yang mempengaruhi atau makna dari hal tersebut? Eh, kalau melihat dari Kamboja, memang kalau kita lihat ke timur itu, dia akan melihat laut ya. Tapi kalau atau dataran rendah ya. Tapi kalau melihat ke barat, dia akan banyak melihat gunung. Kalau menurut teman saya karena itu, saya juga pernah menanyakan hal yang sama nih ketika ngobrol dengan teman-teman Kamboja, dengan Profesor Pranov Kanca. Kenapa ya candi-candi, bukan candi ya, tempel kalau di sana ya. Candi itu khas Indonesia sebenarnya. Jadi tempel-tempel di apa di Kamboja kok ada yang atau memilih lebih banyak menghadap ke barat. Nah, salah satu jawabannya yang meneliti di Pom Bakeng itu tampaknya kalau ke barat kita akan melihat gunung seperti orang kalau Jawa kan enak tuh, baik menghadap ke barat Ya. seperti di Jawa Timuran dan menghadap ke timur seperti di Jawa Tengahan sama-sama menghadap gunung karena gunung berapinya di barat dan timur ya, Ya. bukan ke utara. Nah, gitu. Ya. Jadi memang tampaknya posisi geografis ya, maknanya ada di situ. Jadi ada apa? Mungkin ada lebih ke filosofi ya maknanya. Ya determinasi alam ya. Determinasi alam. Filosofinya kan pengen menggabungkan menjangkar Mahameru, menjangkar gunung. Gunung Nah, ya. gunungnya kebetulan ada di barat sama di Barat utara timur. kalau di Kamboja ya. Iya. Tapi kalau ke timur itu dataran rendah. Iya, betul. Rendah. Oke. Ini mungkin dari saya sambil nunggu yang lain juga. Dulu pernah waktu zamannya Pak SBY itu sedang digalakan tentang penelitian tentang situs Gunung Padang. Ya, situs Gunung Padang ada beberapa susunan batu yang boleh dibilang unik, ya. Dan ini kalau saya melihatnya hampir mirip dengan yang di Inkamaya. Ya, apakah itu benar, Pak Pindi? Kalau menurut saya nih orangnya kalau Inkamaya itu dia memusat ya, sebenarnya memusat ya. Tapi kalau Gunung Padang itu idenya adalah punden berundak. Punden berundak itu berarti yang paling penting terletak paling belakang. Seperti halnya kalau kita lihat candi-candi di Bali sekarang. Misalnya Besakih ya. Besakih itu yang paling penting paling belakang tuh. Tapi kalau candi-candi Maya itu sebenarnya masih di tengah. Jadi idenya berbeda, tapi mungkin menangkap bahwa itu adalah gunung atau lebih dekat kepada yang di atas mungkin sama ya. Tapi kalau menurut saya mereka tidak saling WA ya. Lu bikin apa gitu ya. Masing-masing bergerak sendiri ya dengan cara pikir DNA-nya Adam, DNA-nya manusia Homo sapiens sapiens ya. Jadi mirip nih secara global keputusan manusia menghadapi cuaca global sebenarnya sama ya. Ketika iklim globalnya A, maka nyaris seluruh dunia mengambil keputusan B ya. Ketika iklim globalnya C, maka nyaris seluruh dunia
membuat keputusan yang D, karena kita manusia yang sama. Jadi cara berpikirnya sama, DNA-nya sama, sama-sama satu spesies, artinya saya menikah dengan orang Argentina ya sama-sama bisa punya anak gitu. Jadi hereditasnya tidak terputus ya. Jadi bahwa kemiripan budaya di seluruh dunia itu ada, ya, khususnya yang dilakukan oleh Homo sapiens, mulai dari prasejarah sampai sekarang. Khususnya apalagi kalau udah seperti sekarang ya, udah globalisasi, saya megang iPhone, orang Eropa megang iPhone kan gitu ya, orang Amerika Selatan juga megang iPhone. Artinya karena kita adalah manusia yang sama. Tapi kemiripan itu ada, Mas. Iya, baik. Ya, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan nanti dokumen-dokumen sejarah kita masih banyak yang tersebar di luar negeri dan bisa kita bawa pulang ya kembali agar generasi muda kita bisa tahu sejarah bangsa ini yang mungkin boleh dibilang ya kerajaan Nusantara sampai bukan hanya Indonesia saja, sampai ke Asia Tenggara bahkan ke Asia ya. Gitu Mas Pinti. Insya Allah. Ya. Asal niatnya gitu. benar aja. Ya, betul. Nanti dipulangin malah jadi koleksi para kolektor. Nah, itulah dilemanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti tersimpan baik di Museum Gajah. Ya, saya dengar ada rencana Serat Surorojo juga sedang dalam proses pemulangan dari Jerman. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud ya, akan dipulangkan ke Indonesia kembali. Begitu. Iya. Ya. Mudah-mudahan. Sami-sami. Ya, makasih Pak Pindi, Dr. Pindi Setiawan atas pemaparan tentang relief yang boleh dibilang ya kita boleh bilang ya mudah-mudahan sih ada bukunya ya Pak Pindi biar kita bisa mempelajari mungkin masih banyak generasi muda yang belum mengenal tentang makna yang ada di dalam suatu situs sejarah terutama Candi Borobudur. Sekali lagi terima kasih atas pemaparannya ya. Selamat siang. Langsung saya lanjut